Dulu siapapun yang Allahu memarahi Akbar. saya, menghina Iya. saya, mencaci maki saya Masya nggak pernah Allah. merasa sakit hati, Allahu seperti nggak Akbar. ada apa-apa, merasa tenang. Tapi sekarang kok selalu sakit hati Allahu jika Akbar. dimarahin. Bahkan yang saya sesalkan sering menjawab kata-kata suami saya Allahu Akbar. karena sering menghina fisik. Subhanallah. Suami saya pendiam, tapi sekali sekali berucap Subhanallah. nyesek Masya banget ya. Allah. Saya malah ikutan marah, lupa kalau nggak boleh menjawab apapun kata suami. Jika saya ingat tidak akan Allahu menjawabnya, tapi niat saya menjelaskan apa Iya. masalahnya, Allah. gimana kejadiannya, apa alasannya. Tapi dianggap saya membantah, lalu saya diem. Dibilangin Allah. cuma diem. Dianggap saya marah atau ngambek, tidak terima kalau dibilangin. Lalu saya nangis, dibilangin cuma nangis. Sikap seperti apa yang dianggap menerima dan sabar dan tidak membantah? Dan juga apa ada amalan bagi saya yang pelupa Bu ya, agar saya selalu ingat sebelum saya menjawab kata-kata suami. Mendingan dibilangin bisu daripada dibilang membantah. Mohon bimbingannya Bu ya. Allahu Akbar. Baik, ada. Allahu Akbar. Ada orang itu bisa dalam Allahu Akbar. ketabahan Masya Allah. terhadap Masya Allah. lingkungan yang memusuhi atau mengganggunya. Masya Allah. Cuman ketabahan ini ada dua macam. Yang pertama adalah memang karena dia mulia, punya kesadaran bahwasanya Masya Allah. dia punya keimanan, jadi biarpun dicaci orang tidak akan mempengaruhi pada dirinya, itu hanya orang saja, maka dia mudah memaafkan. Berarti berangkat dari keimanan, Allah. sehingga dia tidak membantah, tidak membalas, karena dia berharap kebaikan. Semoga Allah memberikan kesadaran. Ini istimewa, itu hati yang hendaknya kita hadirkan. Allah. Allah. Yang kedua adalah ada orang, maka Anda lihat Anda yang mana kira-kira. Ada orang yang bisa disakiti, digojlok, dicaci, dan tidak bisa ngapa-ngapain karena apa? Allahu Karena Akbar. dia sudah dari apa-apa Iya. sudah minder dari kelemahan dia. Masya Memang Allah. merasa tidak mampu untuk melakukan Allahu itu. Akbar. Percuma juga kan? Nanti saya begitu tambah jadi juga, Allah. kan? Karena Anda lemah. Berarti bukan dari kekuatan iman. Nah, kalau yang kedua ini, Allahu Akbar. semakin dia mampu maka Subhanallah. semakin mudah. Di saat dia mulai berada di tempat yang tinggi, Subhanallah. Masya atau dia bisa Allah. membantah, maka dia akan membantah. Dulu nggak berani, karena dia kecil, Allahu Akbar. nggak berani dia caci maki. Iya. Di saat dia mulai pangkat, Iya. apa oh? Allahu Akbar. Nah, jadi Masya Allah. kalau ini berarti dahulu waktu dia tawadhu, tidak membantah, tidak membalas, Allah. bukan karena dasar keimanan, tapi karena dasar kelemahannya dia. Subhanallah. Lah kalau jenis ini Anda berguna. Ini bahaya sekali orang semacam ini. Makanya di saat mulai punya kekuatan dan sebagainya, apalagi dianggap punya jasa, maka dia bisa Masya membantah Allah. dan memamerkan jasanya di depan orang tersebut. Adapun Anda, saya tidak tahu Anda golongan yang mana. Semoga Anda golongan yang pertama. Memang Anda dasarnya ada orang yang Yang baik. sabar, tabah karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahan suami dan sebagainya itu juga sebetulnya Allah. apakah betul kesabaran? Jadi gini loh ya. Allahu Akbar. Anda itu seperti, jangan sampai kesabaran Anda itu seperti api dalam sekam. Masya Allah. Kelihatannya Anda diam waktu itu. Masya Allah. Tapi Anda sudah katakan lega kok. Anda istimewa loh ya. Ada orang lega, tidak lega sebenarnya. Nyimpan. Dia bisa diam tapi Masya Allah. nyimpan. Nggak bisa. Itu bahaya. Disimpan akan membesar. Allah. Akan menumpuk nanti. Disimpan menumpuk, meledak nanti. Kalau marah bisa tidak kira-kira, naudzubillah. Kan ada orang begitu. Dia mah nggak pernah marah, tapi kalau sudah marah, loh kok gitu? Kan ada orang kita menyebut padahal dia disifati dia baik, tapi kalau sudah marah, oh nggak gitu dong. Allah. Berarti dia pendendam sebetulnya, dia menyimpan amarahnya, meludak saya. Kalau sudah marah tidak karu-karuan. Ini. Sementara yang namanya orang sabar sungguhnya fisut latil ula, di saat dia dikagetkan dengan sebuah permasalahan, dia memang sudah terlatih dengan kesabarannya dan dia baik. Kemudian di saat Anda menyimpan, Allahu Akbar. Iya. maka ini akan menumpuk. Maka bukan begitu yang diajarkan Allah. Jangan disimpan. Buang, keluarkan. Maka di saat kan ada Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha itu. Kalau kamu ada orang berbuat zalim padamu, Allahu Akbar. tahan amarahmu. Subhanallah. Tapi kalau ditahan tak meledak nanti. Tahan, Subhanallah. keluarkan. Wal afina anin nasi, maafkan. Maafkan. Mungkin sudah disalahin, maafin dia. Kan dia dijahatin, memaafin. Memaafkan itu adalah menghilangkan benihnya itu, mata penyakit, mata bisulnya itu yang akan meletus. Masya Allah. Setelah dibuang, dibersihin nanti. Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baik. Nanya, lakukan seperti itu. Nah, ini kepada semuanya secara umum, apalagi dengan suami kan. Sehingga marah Anda tiba-tiba dongkol dengan suami itu tidak serta merta. Mungkin sudah lama.
Maka sekarang banyak istighfar. Pertama, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biar agar kembali kepada kondisi Anda yang lebih semula, yaitu Anda bisa tabah. Yang kedua adalah Anda buka komunikasi dong dengan suami. Anda bahas tentang kejadian Anda. Di saat Anda nangis, bilang bisanya nangis tok. Di sana Anda ngomong, dibilang bantah. Di saat diem, marah. Kan gitu suami. Maka Anda bahas 1, 2, 3 ini. Cuman bahasnya kapan? Di saat lagi Anda mesra berduaan dengannya. Di saat Anda melakukan baik, bang mau tanya nih, boleh nih. Apa sih sayang? Saya banyak salah tentu, banyak salah ini. Cuman saya mau tanya bang, saya kan bingung kira-kira kalau kira-kira nih, tapi sambil senyum, sambil nyubit-nyubit apa gitu. Kira-kira bang, kalau abang lagi marah sama saya, apa yang harus saya lakukan? Diam, nangis, atau menjelaskan? Nah, suruh milih nih. Ini dalam suasana nyaman. Maka nanti di saat beliau marah, Anda tinggal sebutkan ini kan antara ini tuh. Jadi bikin suasana dengan suami. Ini komunikasi.